Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaran Saputra dengan NIM akhir 233 dan Nama teman saya saya. Anindra Syarifah dengan NIM 232. Jadi di sini saya dengan Andin kelompok 21 akan mempresentasikan tentang IP static routing. Nah, di IP static route ini dibagi menjadi 5. Satu, static route. Dua, configure static IP routes. Tiga, configure IP default static routes. Empat, configure floating static routes. Dan lima, configure static host routes. Nah, satu, static route. Jadi, static route terdapat beberapa jenis routes yang umumnya diimplementasikan dalam sebuah jaringan. Hal ini tetap berlaku meskipun terdapat protokol routing dinamis yang dikonfigurasi. Sebagai contoh, sebuah organisasi dapat mengkonfigurasi route statis default ke penyedia layanan dan mengiklankan rute ini ke router perusahaan lainnya menggunakan protokol routing dinamis. Rute statis dapat dikonfigurasi untuk IPv4 dan IPv6. Kedua protokol mendukung jenis route statis berikut: standard static route, default static route, floating static route, dan summary static route. Nah, IPv4 static route command. IPv4 static route dikonfigurasikan menggunakan perintah konfigurasi global berikut: route config, IP route network address subnet max, IP address exits in IP address distance. Catatan, salah satu dari parameter IP address exit integer F atau parameter IP address dan exit integer F harus dikonfigurasi. Tabel pada slide selanjutnya akan menjelaskan parameter perintah route IP. Parameter alamat jaringan. Keterangan mengidentifikasi alamat jaringan IPv4 tujuan dari jaringan jarak jauh untuk ditambahkan ke tabel berotooan. Subnet mask mengidentifikasi subnet mask dari jaringan jarak jauh. Subnet mask dapat dimodifikasi untuk meringkas kelompok jaringan dan membuat ringkasan rute statis. Alamat IP mengidentifikasi alamat IPv4 router hop berikutnya. Biasanya digunakan dengan jaringan siaran, yaitu Ethernet. Biasa membuat rute statis rekursif di mana router melakukan pencarian tambahan untuk menemukan antarmuka keluar. Keluar F. Mengidentifikasi antarmuka keluar untuk meneruskan paket. Membuat route statis yang terhubung langsung biasanya digunakan dalam konfigurasi point to point. Alamat IP exit in F. Membuat rute statis yang ditentukan sepenuhnya karena menentukan antarmuka keluar dan alamat IPv4 hop berikutnya. Jarak perintah opsional yang dapat digunakan untuk menetapkan nilai jarak administratif antara 1 dan 255 biasanya digunakan untuk mengkonfigurasi rute statis mengambang dengan menetapkan jarak administratif yang lebih tinggi daripada rute yang dipelajari secara dinamis. IP Static Route Command. IPv6 Static Route dikonfigurasi menggunakan perintah konfigurasi global berikut. Router config IPv6 route IPv6 prefix atau prefix length IPv address exit integer F IPv6 address distance. Sebagian besar parameter identik dengan versi perintah IPv4. Tabel pada slide selanjutnya akan menunjukkan berbagai parameter perintah route IPv6 dan deskripsinya. Catatan, perintah konfigurasi global unicast routing IPv6 harus dikonfigurasi untuk mengaktifkan router agar dapat meneruskan paket IPv6. Nah, parameter awalan IPv6, keterangan mengidentifikasi alamat jaringan IPv6 tujuan dari jaringan jarak jauh untuk ditambahkan ke tabel perutuhan. Panjang awalan, mengidentifikasi panjang awalan jaringan jarak jauh. Alamat IPv6, mengidentifikasi alamat IPv6 router hop berikutnya. Biasanya digunakan dengan jaringan siaran yaitu Ethernet. Biasanya membuat rute statis rekursif di mana router melakukan pencarian tambahan untuk menemukan antarmuka keluar integer F.
mengidentifikasi antar muka keluar untuk meneruskan paket, membuat root statis yang terhubung langsung, biasanya digunakan dalam konfigurasi point-to-point, keluar integer F alamat IPv6. Membuat rute statis yang ditentukan sepenuhnya karena menentukan antar muka keluar dan alamat IPv6 berikutnya. Jarak perintah opsional yang dapat digunakan untuk menetapkan nilai jarak administratif antara 1 dan 255. Biasanya digunakan untuk mengkonfigurasi rute statis mengambang dengan menetapkan jarak administratif yang lebih tinggi daripada rute yang dipelajari secara dinamis. Catatan, perintah konfigurasi global protoan unicast IPv6 harus dikonfigurasi agar router dapat meneruskan paket IPv6. Dual stack topologi. Gambar menunjukkan topologi jaringan dual stack. Saat ini tidak ada rute statis yang dikonfigurasi untuk IPv4 atau IPv6. Nah, IPv4 starting routing tables. Jadi di R1, R2, R3 ini menunjukkan show IP row, begin gateway. Berikut dari ping dari R1. Dari R1 ini ping IP dengan IP address 172.16.2.2 dan di R1-nya lagi ping 192.168.2.1. IPv6 starting routing tables. Jadi di R1, R2, dan R3 ini menunjukkan show IPv6 route begin C. Dan sama berikut dari ping dari R1. Lalu 2, configure IP static routes. IPv4 static route dikonfigurasikan menggunakan perintah konfigurasi global berikut. Router config IP route network address subnet mask IP address exit integer F IP address distance. Catatan salah satu dari parameter IP address exit integer F atau parameter IP address dan exit integer F harus dikonfigurasi. Tabel pada slide selanjutnya akan menjelaskan parameter perintah router IP. Perintah untuk mengkonfigurasi R1 dengan root statis IPv4 ketika jaringan jarak jauh adalah sebagai berikut. Nah, di gambar tertera sebagai berikut. Lalu IPv6 next hop static route. Perintah untuk mengkonfigurasi R1 dengan root statis IPv6 di ketiga jaringan jarak jauh adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel untuk routingnya. Nah, lalu IPv4 directly connected static route. Ketika mengkonfigurasi route statis, pilihan lain adalah menggunakan exit interface untuk menentukan alamat next hops. Lalu, 3 rute statis IPv4 yang terhubung lalu dikonfigurasikan pada R1 menggunakan exit interface. Tabel perotohan IPv4 untuk R1 menunjukkan bahwa ketika sebuah paket ditujukan untuk jaringan 192.168.2.0 atau 24, R1 mencari kecocokan dalam tabel perotohan dan menemukan bahwa ia dapat meneruskan paket keluar dari interface serial 010. Catatan, menggunakan alamat next hop umumnya direkomendasikan. Route statis yang terhubung langsung hanya boleh digunakan dengan antarmuka serial point to point, seperti pada contoh ini. IPv6 directly connected static route. Dalam contoh 3 rute statis IPv6 yang terhubung langsung dikonfigurasikan pada R1 menggunakan exit interface. 3 rute statis IPv6 yang terhubung langsung dikonfigurasikan pada R1 menggunakan exit interface. Nah, tabel perotohan IPv6 untuk R1 pada contoh output menunjukkan bahwa ketika sebuah paket ditujukan untuk jaringan 2001 DB8 KV 2 atau 64 R1 mencari kecocokan dalam tabel perotohan dan menemukan bahwa ia dapat meneruskan paket tersebut dari interface serial 010. Catatan, menggunakan alamat next hop umumnya dikomunikasikan. Rute statis yang terhubung langsung hanya boleh digunakan dengan interface serial point to point seperti pada contoh ini.
Lalu ada IPv4 fully specified static route. Dalam rute statis yang ditentukan sepenuhnya, exit interface dan alamat IP next hop ditentukan. Bentuk rute statis ini digunakan ketika exit interface adalah interface multi-akses dan perlu untuk secara eksplisit mengidentifikasi next hop. Next hop harus terhubung langsung ke exit interface yang ditentukan. Menggunakan exit interface adalah opsional, namun perlu menggunakan alamat next hop. Misalkan sambungan jaringan antara R1 dan R2 adalah sambungan Ethernet dan antarmuka gigabit Internet 001 dari R1 tersambung ke jaringan tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Perbedaan antara jaringan multi-akses Ethernet dan jaringan serial point-to-point adalah bahwa jaringan serial point-to-point hanya memiliki satu perangkat lain di jaringan tersebut, yaitu router di ujung lain dari sambungan. Dengan jaringan Ethernet, mungkin ada banyak perangkat berbeda yang berbagi jaringan multi-akses yang sama, termasuk host dan bahkan beberapa router. Disarankan bila exit interface adalah jaringan Ethernet, rute statis menyertakan alamat next hop Anda juga dapat menggunakan rute statis yang ditentukan sepenuhnya yang mencakup exit interface dan alamat exit. Ketika menurunkan paket R2, antarmuka keluar adalah gigabit Ethernet 001 dan alamat IPv4 hub berikutnya adalah 172.16.2.2 seperti yang ditunjukkan pada output show IP route dari R1. Lalu ada IPv6 fully specified static route. Dalam rute statis IPv6 yang ditentukan sepenuhnya, exit interface dan alamat IPv6 next hop ditentukan. Ada situasi di IPv6 ketika rute statis yang ditentukan sepenuhnya harus digunakan. Jika rute statis IPv6 menggunakan alamat IPv6 link lokal sebagai alamat next hop, gunakan rute statis yang ditentukan sepenuhnya. Gambar menunjukkan contoh rute statis IPv6 yang ditentukan secara penuh menggunakan alamat link lokal IPv6 sebagai alamat next hop. Pada contoh, rute statis yang ditentukan sepenuhnya dikonfigurasikan menggunakan alamat link lokal R2 sebagai alamat next hop. Perhatikan bahwa iOS mengharuskan exit interface ditentukan. Karena alamat-alamat link lokal IPv6 tidak terdapat di dalam tabel perutaan IPv6. Alamat link lokal hanya unik pada sambungan atau jaringan tertentu. Alamat link lokal next hop mungkin merupakan alamat yang valid pada beberapa jaringan yang tersambung ke router. Oleh karena itu, exit interface harus disertakan. Contoh berikut menunjukkan entry tabel perutuhan IPv6 untuk rute ini. Perhatikan bahwa elemen sambungan lokal next hop dan exit interface disertakan. Verifikasi static route. Selain show IP route, show IPv6 route, ping dan trace route, perintah yang lain berguna untuk memverifikasi rute statis adalah sebagai berikut. Show IP route static, show IP route network, dan show running config begin IP route. Ganti IP dengan IPv6 untuk versi IPv6 dari perintah tersebut. Referensi gambar untuk meninjau contoh perintah. Output ini hanya menampilkan rute statis IPv4 dalam tabel perutuhan. Perintah ini hanya akan menampilkan output untuk jaringan yang ditentukan dalam tabel perutuhan. Nah, perintah ini memfilter konfigurasi yang berjalan untuk route statis IPv4. 3. Configure IP default static routes. Default static route. Rute default adalah rute statis yang cocok dengan semua paket. Daripada router menyimpan rute untuk semua jaringan di internet, router dapat menyimpan satu rute default untuk mewakili jaringan yang tidak ada dalam tabel routing. Route default tidak memerlukan bit paling kiri untuk mencocokkan antara route default dan alamat IP tujuan. Route default digunakan ketika tidak ada rute lain dalam tabel perutuhan yang cocok. Dengan alamat IP tujuan paket, dengan kata lain, jika tidak ada kecocokan yang lebih spesifik, maka route default digunakan sebagai gateway of last resort. Route statis default biasanya digunakan ketika menghubungkan route edge ke service provider network atau stop router dengan hanya satu router tetangga. Gambar menunjukkan skenario route statis default.
R1 hanya perlu tahu tentang jaringan yang terhubung langsung untuk semua jaringan lain. Dapat menggunakan rute statis default yang mengarah ke R2. IPv4 default static route. Sintaks perintah dasar untuk route static default IPv4 adalah sebagai berikut. Nah, IPv4 default static route sintaksnya akan berbeda untuk IPv4 dan IPv6. Konfigurasikan route static default. Pada gambar, R1 dapat dikonfigurasi dengan 3 rute statis untuk menjangkau masing-masing jaringan jarak jauh dalam contoh topologi. Namun R1 merupakan router terintisan karena hanya terhubung ke R2. Oleh karena itu, akan lebih efisien jika mengkonfigurasi satu route statis ke default. Contoh ini menunjukkan rute statis default IPv4 yang dikonfigurasikan pada R1. Dengan konfigurasi yang ditunjukkan pada contoh, paket apapun yang tidak cocok dengan entry route yang lebih spesifik akan diteruskan ke R2 di 172.16.2.2. Route statis default IPv6 dikonfigurasikan dengan cara yang sama. Dengan konfigurasi ini, setiap paket yang tidak cocok dengan entry route IPv6 yang lebih spesifik diteruskan ke R2 pada 2001 DB8 ACAD 22. Verifikasi rute status default. Di sini terdapat gambar yang sudah dijelaskan. Verifikasi route status default IPv4. Output perintah status show IP route dari R1 menampilkan konten route statis dalam tabel routing. Perhatikan tanda bintang di sebelah root dengan kode S seperti yang ditampilkan dalam kode di keluaran tampilan root IP. Tanda bintang menunjukkan bahwa rute statis adalah kandidat root default. Itulah sebabnya dipilih sebagai gerbang pilihan terakhir. Verifikasi root statis default IPv6. Contoh ini menunjukkan keluaran perintah status root IPv6 untuk menampilkan isi tabel perutaan. Pemeriksaan sintas konfigurasi root status default. Konfigurasikan dan verifikasi rute status default berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Nah, akan dilanjutkan dengan teman saya. Keempat, configure floating static route. Next. Floating static route. Floating static route adalah rute statis yang digunakan untuk menyediakan jalur cadangan ke rute statis atau dinamis utama. Jika terjadi kegagalan tautan, rute statis mengambang hanya digunakan ketika rute utama tidak tersedia. Untuk mencapai hal ini, rute statis mengambang dikonfigurasikan dengan jarak administratif yang lebih tinggi daripada rute utama. Jika ada beberapa jalur ketujuan router akan memilih jalur dengan jarak administratif terendah. Rute statis mengambang harus dikonfigurasikan dengan jarak administratif yang lebih tinggi daripada EIGRP. Pada gambar, router cabang biasanya meneruskan semua lalu lintas ke router hakim melalui link WAN pribadi. Pada contoh ini, router bertukaran informasi rute menggunakan EIGRP statis, mengambang dengan jarak administratif 91 atau lebih tinggi, dapat dikonfigurasikan untuk berfungsi sebagai rute cadangan. Jika link WAN privat gagal dan rute EIGRP hilang dari tabel routing, router memilih rute statis mengambang sebagai jalur terbaik untuk mencapai LAN haki. Dengan cara ini, rute statis mengambang dan tidak digunakan ketika rute dengan jarak administratif yang lebih baik aktif. Namun, jika rute pilihan hilang, rute statis terapung dapat mengambil alih dan lalu lintas dapat dikirim melalui rute alternatif ini. Konfigur IPv4 dan IPv6 floating static route. IP floating static route dikonfigurasikan dengan menggunakan argumen jarak untuk menentukan jarak administratif. Jika tidak ada jarak administratif yang dikonfigurasikan, nilai default 1 digunakan. Jika topologi pada gambar dan berita rute IP dan rute IPv6 yang dikeluarkan pada R1, dalam skenario ini rute default
Pilihan dari R1 adalah ke R2. Koneksi ke R3 sebaiknya digunakan untuk cadangan saja. Ini gambarnya. Next. Rute IP dan keluaran rute tampilan IPv6 memverifikasi bahwa rute default ke R1 dipasang di tabel perutean. Perhatikan bahwa rute statis mengambang IPv4 ke R3 tidak ada dalam tabel perutean. Ini R1 show route input PV6 route dan bawahnya ini output perintah berikut memverifikasi bahwa kedua rute default statis IPv6 berada dalam konfigurasi yang sedang berjalan. Next. Syntax checker configure floating static route. Konfigurasikan dan verifikasi route statis mengambang berdasarkan persyaratan yang ditentukan. 5. Configure static host route. Host route. Topik ini menunjukkan kepada Anda cara mengkonfigurasi rute host statis IPv4 dan IPv6 dan kapan menggunakannya. Rute host adalah alamat IPv4 dengan maksimal 32 bit atau alamat IPv6 dengan maksimal 128 bit. Berikut ini menunjukkan 3 cara rute host dapat ditambahkan ke tabel perutean. Yang ke-1, diinstal secara otomatis ketika alamat IP dikonfigurasikan pada router atau seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang kedua, dikonfigurasikan sebagai rute host statis. Yang ketiga, rute host diperoleh secara otomatis melalui metode lain atau dibahas dalam video selanjutnya. Next. Automatically installed host route. Cisco iOS secara otomatis menginstal rute host juga dikenal sebagai rute host lokal. Ketika alamat antarmuka dikonfigurasi pada router, rute host memungkinkan proses yang lebih efisien untuk paket yang diarahkan ke router itu sendiri daripada penerusan paket. Ini merupakan tambahan dari rute yang terhubung ditandai dengan huruf C pada tabel perutean untuk alamat jaringan antarmuka. Ketika antarmuka aktif pada router dikonfigurasikan dengan alamat IP, rute host lokal secara otomatis ditambahkan ke tabel routing. Rute lokal ditandai dengan L pada output tabel routing. Misalnya lihat topologi pada gambar yang di bawah ini. Next. Alamat IP yang ditetapkan antara muka branch serial 010 adalah 198.51.100/30 dan 2001 DB8 ACAD11/64. Rute lokal untuk antarmuka diinstal oleh iOS di tabel routing IPv4 dan IPv6 seperti yang ditunjukkan pada contoh. Next. Statis host route. Rute host dapat berupa rute statis yang dikonfigurasikan secara manual untuk mengarahkan lalu lintas ke perangkat tujuan tertentu, seperti server yang ditunjukkan pada gambar. Rute statis menggunakan alamat IP tujuan dan masker 255.255.255.255/32 untuk rute host IPv4 dan panjang awalan atau 128 untuk rute host IPv6. Dan ini gambarnya. Lalu konfigur static host route. Contoh menunjukkan konfigurasi rute host statis IPv4 dan IPv6 pada router cabang untuk mengakses server. Verify status host route. Tinjauan terhadap tabel rute IPv4 dan IPv6 memverifikasi bahwa rute tersebut aktif. Dan ini untuk next. Konfigurasi IPv6 statis host router with link local next hop.
Untuk rute statis IPv6, alamat hub di berikutnya dapat berupa alamat link lokal dari router yang berdekatan. Namun Anda harus menentukan tipe antarmuka dan nomor antarmuka saat menggunakan alamat link lokal. Sebagai hub berikutnya, seperti yang ditunjukkan pada contoh pertama, rute host statis IPv6 asli dihapus, kemudian rute yang ditentukan sebelumnya dikonfigurasi dengan alamat IPv6 server dan alamat link lokal IPv6 dari router ISP. Next. Syntax checker configure status host route. Konfigurasikan dan verifikasi rute host statis berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Dan ini contoh gambarnya. Sekian dan terima kasih atas presentasi kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.